Halo dan selamat datang. Dalam 20 menit ke depan kita akan belajar sama-sama bagaimana mudahnya belajar accounting. Sebetulnya accounting ini semua orang sudah melakukan. Jadi baik seorang ibu rumah tangga maupun seorang pedagang, kita semua melakukannya. Kita semua mencatat berapa pendapatan kita, berapa biaya-biaya yang kita keluarkan. Misalkan bahkan tukang sayur di depan rumah saya pun juga melakukan accounting. Jadi kalau misalkan pembantu rumah tangga saya belanja sedangkan saya belum bangun, biasanya si tukang sayur ini akan mencatat belanjanya di buku pramuka, buku notis pramuka kecil, dan ketika tuan rumahnya sudah bangun dan membayar tagihannya, dia akan mencoret tagihan yang ada di acara di buku pramuka ini. Namun bedanya adalah accounting yang akan kita pelajari saat ini adalah accounting yang standar, yang apabila suatu perusahaan kita menjadi suatu perusahaan publik bisa diterima di bursa efek, kemudian untuk mengajukan modal di perbankan dan sebagainya. Oke, kita mulai aja. Dalam mempelajari semua hal, alangkah baiknya kita tahu apa itu inputnya, kemudian apa prosesnya, dan apa outputnya. Nah, di accounting outputnya ada 3 yang utama. Yang satu adalah neraca, yang kedua adalah laba rugi, dan ketiga adalah cash flow. Nah, sebetulnya apa ini neraca? Mari kita mulai dulu dari neraca. Kita mulai dulu dari laba rugi. Jadi laba rugi. Jadi seperti judulnya, laporan laba rugi ini menceritakan operasional suatu perusahaan ini, apakah dia mendapatkan laba ataukah mengalami kerugian. Nah, laporan laba rugi ini sangat simpel. Jadi isinya cuma 2. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah biaya. Jadi seperti saya bilang tadi, semua pengusaha pasti mencatat ini. Dia punya, let's say usahanya adalah sebuah bengkel, dia punya pendapatan dari jasa servis misalkan. Kemudian dia juga punya pendapatan dari penjualan spare part misalkan. Kemudian dia punya biaya misalkan sewa tempat, kemudian gaji, kemudian listrik. Misalkan di sini 10 juta, ini 5 juta. Di sini biayanya 2 juta, 3 juta, 1 juta misalkan. Ini totalnya 6 juta. Maka dia mempunyai laba adalah 9 juta. Sangat mudah sekali. Jadi pendapatan dan biaya. Sedangkan di yang kedua kita akan belajar tentang neraca. Kalau tadi laba rugi isinya cuma 2, neraca ini sedikit lebih banyak, yaitu berisi 3 hal. Jadi yang pertamanya adalah aset atau harta. Yang kedua adalah utang atau liabilitas. Yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Jadi harta, utang, modal. Nah, kita semua juga tentu mencatat kita punya harta apa saja, kita punya utang apa saja. Cuman bedanya kalau Anda sering buka koran, biasanya ada perusahaan besar yang mereka seringkali mencantumkan laporan keuangan mereka, baik neraca maupun laba rugi yang bentuknya seperti ini, model T di koran. Jadi kalau tadi ini 2, ini isinya 3. Nah, ini harta ini dibagi menjadi 2. Jadi ini harta lancar sama harta tidak lancar. Nah,
Apa kriteria harta lancar dan tidak lancar? Intinya harta lancar adalah harta yang dengan cepat bisa kita pergunakan. Jadi yang pertama tentu adalah uang itu sendiri. Jadi uang itu kan kita sebutnya kas. Kemudian juga yang setara kas, jadi bank. Jadi uang kita di dompet, uang kita di laci kasir itu adalah kas atau bank. Kemudian apalagi yang lancar? Yang lancar kedua adalah piutang. Jadi kalau kita melakukan penjualan kredit, biasanya kan kita menulis nota ya. Notanya kan ada 3 rangkap biasanya, yang warna putih, warna merah, sama warna kuning. Apabila customernya belum membayar, biasanya kita tahan yang warna putih. Nah, warna putih ini kalau kita tagih kan cepat, langsung kita dapat uang. Jadi ini itulah kenapa piutang usaha, piutang dagang ini masuk dalam kriteria harta lancar. Kemudian selain itu adalah inventory atau stok kita. Inventory atau stok atau barang dagang. Kemudian yang masuk ke harta tidak lancar adalah harta yang sifatnya tidak liquid untuk dijadikan uang. Jadi butuh waktu untuk menjadikannya uang. Misalkan contohnya adalah tanah, kemudian gedung, kemudian peralatan, mesin-mesin, peralatan, kemudian ada peralatan kendaraan, misalkan kendaraan. Nah, ini semua adalah harta tidak lancar. Nah, kemudian untuk utang sendiri kita punya juga utang lancar dan tidak lancar. Utang yang lancar adalah utang dagang atau utang usaha. Utang dagang ini kan utang yang kita punya kepada supplier kita. Kalau misalkan kita jualan sembako, ya berarti ke supplier kita. Kemudian di sisinya adalah investasi modal pemilik. Jadi kalau misalkan pemiliknya ada 2, misalkan ada Budi, ini ada juga Iwan. Nah, adapun neraca ini cirinya adalah total debit dan kredit harus selalu sama, jadi harus selalu balance. Jadi kalau di sebelah kiri ini jumlah dengan yang sebelah kanan jumlah, dia harus balance. Oke. Ini saya tata dulu. Oke. Nah, kita langsung praktek aja ya. Kita misalkan mulai dengan membuka suatu usaha. Jadi untuk karena tadi sudah saya kasih contoh adalah usahanya adalah bengkel. Kita langsung praktek. Jadi kalau awal membuka usaha kita kan ada namanya modal. Jadi misalkan modalnya bengkel ini adalah 100 juta. Maka kita punya modal 100 juta. Jadi modal 100 juta. Modal ini biasanya kan waktu awal masih berupa tunai ya. Jadi uang tunai ini kita taruh di bank ya. 100 juta.
Ini laporan laba rugi, ini nilai. Jadi sebelum kita masukkan ke, jadi sebenarnya accounting itu prinsipnya adalah pencatatan transaksi keuangan dan berikut dengan pelaporannya. Nah, sebelum kita memasukkan suatu transaksi ke sistem accounting, pertama-tama kita bikin yang namanya jurnal. Nah, ini contoh sebuah jurnal adalah seperti ini. Jadi ini satu jurnal voucher. Ini terdiri dari 2 ayat. Yang pertama, bank bertambah 100 juta, modal 100 juta. Langsung kita masukkan gini. Jadi ini kita punya bank. Di sini kita pindah 100 juta. Kemudian modal Budi misalnya 100 juta. Sehingga hasilnya adalah di sini 100 juta, di sini juga 100 juta. Balance. Jadi accounting ini kalau nggak balance nggak pulang biasanya. Nah, kemudian setelah kita punya modal 100 juta, sekarang apa yang akan kita lakukan? Jadi tentu kita untuk membuka suatu usaha bengkel kita butuh peralatan. Jadi misalnya butuh beli kompresor, butuh beli tools. Jadi tapi apakah kita belanja langsung, kan kadang tidak semua toko menerima pembayaran pakai debit card atau apa ya. Jadi biasanya kita butuh ngambil uang tunai. Nah, sekarang kita tulis dulu jurnalnya. Jadi karena kita punya uang 100 juta di bank ini, kita perlu pindah dari bank kita ambil uang misalkan 10 juta misalkan di kredit ya. Jadi ini kasnya bertambah di debit 10 juta, yang banknya berkurang 10 juta di kredit. Maka di sini akan kita posisi akan berubah. Kasnya dulunya 0, sekarang jadi 10 juta. Sedangkan banknya kita kurangi 10 juta jadi 90 juta. Kalau kita jumlah 100 juta, sebelah kanan tidak berubah, tetap 100 juta. Jadi tetap balance. Nah, setelah kita punya uang kas 10 juta, berikutnya kita berangkat ke toko untuk membeli peralatan. Jadi kompresor misalnya. Nah, kita beli kompresor seharga 5 juta misalnya. Kita tulis lagi di sini. Nah, ketika tadi transaksi masih mudah, sekarang kita mulai agak masuk ke transaksi. Ketika kadang kita tantangan dalam accounting itu adalah menentukan, mengintisarkan transaksi, suatu transaksi. Jadi transaksi ini masuk ke catatannya apa? Nah, saya punya tips sederhana yang sangat mudah dan aplikatif untuk Anda terapkan ketika Anda bingung transaksi ini seperti apa. Jurusnya saya kasih nama yang pasti apa jurusnya. Jadi yang pasti apa? Kalau Anda bingung, Anda tinggal sebutkan aja password ini. Yang pasti apa? Kalau misalnya kita membeli sesuatu, tentu kan yang pasti kita mengeluarkan uang, kita kehilangan uang. Nah, kehilangan uang tadi kan kita bayarnya pakai kas karena tokonya tidak terima debit. Jadi kas kita berkurang di kredit sebanyak 5 juta. 5 juta. Nah, ini kan sudah pasti kita membayar. Nah, terus lawannya apa Pak? Kan tadi kan jurnalnya kan harus ada debit dan kreditnya juga harus sama. Nah, lawannya apakah kas? Kas sudah tadi. Apakah inventory? Apakah bank? Tentu adalah di sini peralatan. Karena tadi kita kan beli kompresor. Tapi hal ini akan berbeda. Misalkan saya tanya, kalau misalkan laptop, pembelian laptop itu termasuk di peralatan atau apa? Jawabannya tergantung. Kalau Anda bisnisnya adalah jual beli laptop, maka laptop itu adalah inventory atau barang dagang. Tapi kalau
Kalau Anda tadi bengkel pakai laptop, tentu kan laptopnya adalah merupakan peralatan dalam membantu Anda bekerja. Jadi untuk kompresor kita masukin di peralatan bertambah 5 juta. Peralatan bertambah 5 juta. Nah, di sini 5 juta. Kemudian kasnya berkurang. Jadi ini kita sudah posting. Peralatan 5 juta, kasnya berkurang 5 juta. Nah, dengan ini 595 tetap 100 juta. Jadi balance. Nah, kemudian sekarang kita sudah punya peralatan. Kira-kira sebelum bengkel ini beroperasi kita butuh apa lagi? Tentu kita butuh inventory ya, butuh misalkan oli, kemudian ban sepeda motor misalnya. Jadi kita masih perlu pulaan lagi. Jadi kita pulaan lagi sebanyak 5 juta misalnya. Nah, seperti tadi jurus tadi, yang pasti apa? Yang pasti kalau saya belanja oli dan sebagainya, misalkan olinya 25.000, saya beli olinya 40 misalkan, 40 oli berarti 1 juta. 1 juta berarti saya keluar kas, karena berkurang saya tulis di sini 1 juta. Nah, lawannya kalau saya membeli tentu kan ada yang bertambah. Nah, kalau tadi peralatan ini kan alat yang kita pakai terus, sedangkan inventory adalah barang yang nantinya kita jual juga. Jadi untuk kasus oli ini kita masukkan ke inventory atau stok barang dagang. Nah, di sini bisa kita lihat, kita postingkan dulu ya. Jadi ini inventory 1 juta. Jadi kasnya inventory bertambah 1 juta sudah kita catat. Kemudian kasnya berkurang 1 juta sehingga kasnya tinggal 4 juta. Nah, sekarang totalnya tetap 100, cuma komposisinya aja yang berubah. Jadi sangat mudah ini. Sekarang kita sudah punya peralatan dan kita sudah punya inventory. Maka step berikutnya adalah kita langsung buka bengkel kita. Misalkan hari pertama kita buka ada, let's say ada 5 pelanggan. 5 pelanggan ini misalkan yang 3 servis saja gitu ya. Servis motor misalkan 100.000. Kemudian yang 5 orang ini semuanya servis, cuman yang 2 orang ini plus ganti oli misalnya. Jadi olinya tadi kan kita beli 25.000, kita jualnya let's say 40.000 misalnya. Jadi dari penjualan oli 80.000, dari jasa servis kita dapat 500. Maka transaksi ini kita masukkan ke jurnal. Karena transaksinya ini tunai, maka kita masukkan sama, kembali ke pakai jurus yang pertama tadi. Yang pasti apa? Jadi yang pasti kita tulis dulu. Karena kita dapat uang, maka yang pasti adalah kas kita bertambah. Kas kita bertambah 580.000. Sedangkan lawannya ya, yang kita cari. Apakah lawannya masuk di piutang usaha, inventory, bank, tanah, gedung? Enggak pastinya. Hutang juga enggak, modal enggak. Nah, disinilah kita belajar lagi yang baru. Jadi ada 2 jenis akun di akuntansi. Yang pertama adalah akun laba rugi, yang kedua adalah akun neraca. Jadi akun laba rugi ini adalah akun-akun pendapatan, akun biaya. Sedangkan akun di neraca adalah akun aset, akun hutang, dan akun modal. Nah, pendapatan jasa servis yang 3 digit tadi, ini kan kita sebut ini jasa servis ini kan.
Jadi 100.000 kali 3, 300.000. Kemudian penjualan oli tadi 40.000 kali 2, 80.000. Oh maaf, ini tadi 80.000. Nah, kita posting dulu kasnya bertambah 380.000. Jadi ini jadi 4.380.000. Kemudian jasa servis masuknya di mana? Nah, sesuai dengan tadi kan jenis akun ada dua macam, akun laba rugi dan akun neraca. Karena ini adalah jenisnya pendapatan, maka kita postingnya tidak di sini, tapi di sini. Oh ya, ini kan tadi kita coba-coba ya, ini saya kosongin dulu. Nah, jadi jasa servis kita dapat ongkos 300.000, dapat income. Kemudian penjualan kita ada 80.000, sehingga kita ada pendapatan 380.000. Jadi ini sudah saya catat. Nah, sekarang terhadap penjualan oli yang 80.000, ketika kita menjual sesuatu, kita kan menyerahkan barang yang kita jual tersebut. Jadi oli yang tadi kita beli seharga 25.000, yang dulunya kita punya 40 oli, kan sekarang berkurang 2 botol, sehingga kita kehilangan oli tersebut. Nah, kehilangan tersebut ada biaya. Nah, tadi belum saya detailkan. Jadi sebetulnya biaya ini ada 2. Yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua adalah biaya operasional. Biaya produksi adalah biaya yang kita keluarkan ketika kita dalam rangka kita melakukan penjualan atau memberikan untuk mendapatkan pendapatan. Jadi misalkan kalau kita bengkel, kita ada beberapa jenis jasa yang kita proses ke bengkel lain, misalkan setel velg misalkan. Kemudian ketika kita menjual oli tadi, menjual spare part, kita kan akan timbul juga biaya, yaitu oli yang kita jual tadi kan harus kita berikan ke si customer, sehingga kita kehilangan barang yaitu oli itu. Nah, contohnya biaya produksi adalah seperti tadi yang untuk penjualan oli tadi, berarti ada namanya HPP. HPP ini harga pokok penjualan. Jadi oli tadi kan kita belinya kan 25.000, sedangkan kita jual harga 40.000. Di sini HPP ini adalah salah satu contoh biaya produksi. Contoh biaya produksi lain adalah komisi. Jadi kalau misalkan kita bengkel, kita kan biasanya memberikan insentif kepada teknisi kita yang mengerjakan. Jadi kita hanya memberikan insentif ketika ada jasa yang ada pekerjaan atau kita mendapatkan pendapatan. Sedangkan kalau gajinya si teknisi, gaji itu adalah biaya tetap. Jadi di sini contoh biaya operasional adalah sewa tempat misalkan, kemudian gaji, kemudian listrik. Ini adalah contoh-contoh Nah, tadi kita ulangi. Jadi tadi jurnalnya kasnya tadi 380, kemudian jasa servisnya tadi 300, kemudian olinya tadi 80. Nah, tadi kasnya jadi kan ini total 380 ya. Nah, ini untuk oli tadi kan kita keluarkan. Ini kita perlu juga memotong stoknya oli. Jadi yang pasti apa? Yang pasti adalah oli kita berkurang, yaitu inventory kita berkurang. Inventory
inventory berkurang dua kaleng, yaitu dikredit 50.000. Nah, lawannya adalah harga pokok penjualan 50.000. Nah, ini tadi sudah kita posting semua. Berikutnya yang kita posting adalah HPP. HPP kita isi di sini 50.000, sehingga total biaya kita adalah 50.000 dan ini ada profit 330. Kemudian inventory-nya yang dulunya 1 juta, kita potong 50.000 sehingga menjadi 0950. Nah, ini sekarang jadinya tidak balance. Ini 100 juta, yang ini 100 juta 330. Nah, disinilah koneksi atau sinergi dari laba rugi dengan neraca. Jadi di neraca ini ada akun spesial, yaitu hasil perhitungan dari laporan laba rugi. Ini masuk ke namanya akun namanya laba tahun berjalan atau LTJ. Jadi di sini 330 laba ini kita pindah di sini 330.000 sehingga menjadi 100 juta 330, sehingga ini balance. Transaksi selanjutnya adalah kita tadi kan sudah beli oli, sekarang kita coba kita beli ban sepeda motor misalkan. Let's say harga ban sepeda motornya kita beli seharga 100.000, kita beli 10 biji. Dan kali ini kita coba transaksinya adalah kredit atau utang ya. Jadi yang pasti adalah ketika kita membeli sesuatu kita kan dapat barang ya. Jadi inventory kita nambah. Jadi kita bikin jurnalnya seperti ini. Inventory bertambah 1 juta. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan kenapa kok pertamanya di debit, kemudian tadi biaya ini bertambah di debit juga. Nah, ini ada tabelnya sebenarnya. Jadi jenis akun ini kan, jenis akun ada 5. Dia masuk 2 kelompok besar. Jadi yang pertama adalah kelompok neraca. Jadi akun neraca ini kan adalah harta, kemudian hutang, kemudian modal. Kemudian yang kedua adalah kelompok laba rugi. Akun laba rugi adalah pendapatan dan biaya. Kelompok neraca adalah harta, hutang, dan modal. Jadi, nah, harta seperti kas, bank, dan piutang bertambah di debit, berkurang di kredit, balikannya. Nah, harta kan di sebelah kiri, berarti utang dan modal di sebelah kanan ini kebalikannya. Jadi dia bertambahnya di kredit, berkurang di debit. Nah, pendapatannya agak aneh, bertambahnya dia di kredit, berkurang di debit, dan biaya adalah kebalikannya, bertambah di debit, berkurang di kredit. Oleh karena itu dia seperti HPP ini bertambahnya di debit. Jadi ini kita cukup hafalin 2 aja, harta bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelian hutang tadi. Jadi inventory bertambah di debit karena dia memang harta. Inventory bertambah di debit karena dia harta. Kemudian hutang usaha atau hutang dagang bertambah di kredit 1 juta. Nah, sini langsung kita postingkan. Inventory kita tadi 950, sekarang jadi 1.950. Kemudian hutang usaha dulunya 0, sekarang 1 juta. Nah, di sini berarti sekarang berubah ya. Jadi 101 330, 101 330. Kemudian kita coba juga ada customer yang dia mungkin grup perusahaan besar, dia punya 10 motor, dia melakukan 10 servis, 10 jasa servis, 10 sepeda motor, dan juga
ganti ban motor untuk 10-10 nya. Jadi jasa servisnya, let's say jasa servis tadi kan 100.000 kali 10, jadi 1 juta. Kemudian ban tadi yang kita belinya tadi pulaknya 100.000, kita jual 150.000 misalnya, kali 10 juga, jadi ini 1,5 juta. Berarti kita dapat uang, 2,5 juta ini terutang karena dia kredit piutang. Nah, berarti costingnya seperti apa? Nah, jadi pendapatan kan berarti tadi kan ada jasa servis tadi 1 juta. Nah, pendapatan bertambah di kredit ya, jadi ini kan di kolom kredit. Kemudian penjualan spare part, yaitu tadi ban tadi itu 1,5 juta. Nah, ini lawannya adalah piutang karena dia nggak bayar tunai. Jadi perusahaan besar, dia punya armada 10 sepeda motor, di servis dan diganti ban semua. Jadi ini 2,5 juta. Nah, kalau kita masukkan piutang usaha berarti masuk di sini 2,5. Kemudian piutang usaha sudah, jasa servisnya menjadi 1,3 juta. Kemudian penjualan spare partnya jadi 1,580 juta. Sehingga ini menjadi 2,880 juta. Jadi laba ya, 2,830. Di sini kita pindah ke sini hingga ini menjadi 2,830. Sehingga ini menjadi seperti ini. Jadi mudah sekali. Dan terakhir, transaksi terakhir kita coba, kita akhir bulan kita harus membayar sewa. Sebelum itu kita akan coba ini customernya kita bayar supplier. Jadi supplier udah lagi yang tadi kita beli ban tadi. Jadi kalau kita membayar supplier berarti apa yang pasti? Yang pasti adalah uang kita berkurang dan lawannya adalah utang kita turun ya. Jadi yang pasti dulu kita tulis kasnya berkurang 1 juta di kredit ya. Kemudian utang tadi kan bertambah di kredit, berkurang di debit. Jadi ini utangnya kita posting dulu sehingga ini jadi 0. Utangnya jadi 0. Dulunya 1 jadi 0, kasnya berkurang jadi ini. Nah, jadi ini jadi 102.830. Dan untuk transaksi terakhir kita mungkin ada tagihan listrik sudah muncul, itu 200.000. Jadi kita tagihan listrik, kalau kita bayar tagihan berarti yang pasti kan kas kita berkurang. Kita tulis dulu kasnya berkurang 200.000. Nah, di sini lawannya kan apakah aset, utang, modal, atau pendapatan atau biaya. Karena kita bayar listrik ini kan biaya operasional. Jadi di sini ini listrik air telepon misalkan 200.000. Jadi biaya itu pertama di debit. Jadi tagihan biaya kita totalnya jadi 250, sehingga akibatnya laba kita turun jadi 2.630. 2.630. Ini sudah saya posting. Kasnya berkurang 200.000 jadi 3.180.
Di sini labanya turun jadi 2.630.000, pindah di sini. Di sini turun jadi 102.630. Oh iya, satu lagi kita mungkin gaji karyawan misalnya, gaji karyawannya lewat transfer bank. Berarti yang pasti bank kita berkurang. Gajinya misalkan 1 juta misalkan. 1 juta. Misalkan gajinya 800, komisinya 200 misalnya. Jadi ini gajinya 800, komisinya 200. Misalnya ini banknya berkurang 1 juta, gajinya 800, sini gaji saya coret, komisi di sini, komisi masuk biaya produksi ya, karena kan dia terkait dengan pendapatan kita. Ini 200. Nah ini kita berarti labanya, biayanya dia nambah jadi 1.250.000, ini jadi 1.630.000. Kemudian ini kita pindah ke sini jadi 1.630.000, dan banknya kita dulunya ada 90 juta, sekarang kita potong 1 juta jadi 89 juta, sehingga neracanya sekarang jadi 101.630. Dan ini dalam kita punya operasional, kita mendapatkan profit 1.630.000. Jadi sangat mudah sekali untuk accounting kalau kita memahami basic cara berpikir yang mudah.